Batasannya biasanya yang dipakai adalah 140/90. Jadi yang normal itu memang 120/80. Nah, di antara itu emang sudah ada peningkatan, tapi itu masih bisa dikatakan variasi lah gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai 140, itu udah kita sebut prehipertensi. Beberapa ini mengkategorikan sebagai prehipertensi. Nah, setelah di atas 140/90 dan dia konsisten di sana untuk beberapa kali pemeriksaan, Anda akan menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Selamat sore nih buat A-Family yang masih setia pastinya. Hari ini masih bareng Tari Elustari, dan tentunya hari ini A-Family spesial banget ya, karena di hari Kamis kembali hadir program unggulan kita dokter ya. Ngorder, ngobrol bareng dokter, persembahan dari Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Dan hari ini sudah hadir kembali ya. Ini kalau kita hitung udah keberapa kali ya dok? Udah sering banget. Udah sering Oke, banget mantap. ya dok ya. Mantep, luar biasa. Kita baru ketemu lagi loh sama dokter Andri. Halo, A-Family. Hai, banyak banget yang nonton di Facebook dari tadi udah standby dok. Siap. Karena kan biasanya jam 4 nih dok. Ya, benar nih agak maju Nah, dikit. tadi kita udah share bahwa 3:30 udah ada ngorder. Apalagi pembahasan kita menarik sekali dokter, ini mengenai bahaya hipertensi. Yes, Oke. benar. Nah, sebelum kita ke intinya nih dokter ya, kita pengen tahu dulu dong sekilas penyakit mengenai hipertensi ini seperti apa sih dok? Oke. Jadi intinya adalah hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah. Jadi ini memang patokannya tekanan darah ya. Nah, jadi mungkin orang pada ngomongnya tensi, atau tekanan darah atau apa. Nah, itu batasannya biasanya yang dipakai adalah 140/90. Jadi yang normal itu memang 120/80. Nah, di antara itu emang sudah ada peningkatan, tapi itu masih bisa dikatakan variasi lah gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai 140, itu udah kita sebut prehipertensi. Beberapa ini mengkategorikan sebagai prehipertensi. Nah, setelah di atas 140/90 dan dia konsisten di sana untuk beberapa kali pemeriksaan, nah, dia bisa disebut hipertensi. Nah, yang jadi penting adalah pemeriksaannya harus benar. Kadang-kadang ada orang yang mau dihipertensi, tapi habis lari atau misalnya baru datang nih mau berobat, baru datang dari klinik lagi capek, langsung ditensi. Pas tensi tinggi. Nah, itu sebenarnya yang kayak gitu kita belum bisa langsung memvonis itu darah tinggi atau hipertensi. Karena kita perlu evaluasi berulang. Pada saat dia nggak bisa sekali. Pada saat evaluasi berulang emang dia konsisten tensinya di atas 140/90 dalam keadaan istirahat, berarti itu udah darah tinggi. Berapa kali tuh dok check up-nya supaya tahu seseorang tuh hipertensi atau enggak? Nah, biasanya kalau emang dia sudah punya resiko, bagi dia kan ini bisa diturunkan ya. Nah, dari orang tuanya mungkin apakah ada resiko sakit tensi atau penyakit jantung. Terus dia emang secara fisik beresiko, obesitas, berat badan berlebih, atau dia punya juga kolesterol tinggi, apalagi dia ditemani nama diabetes. Nah, itu kita mungkin pada saat itu bisa aja kita memulai katakan hipertensi pada saat emang diperiksa tensinya sudah dalam keadaan istirahat, dan sebaiknya diulang 3 kali. 3 kali ya dok ya? 3 kali ya. di tensi, istirahat lagi, tensi lagi. Nah, standarnya sih seperti itu biasanya. Kalau emang setelah ditensi berkali-kali itu masih tetap tinggi, oh ya udah, ini waktunya emang berarti yang punya darah tinggi, kita bisa mulai obat darah tinggi. Itu gitu. bahaya nggak sih dok kalau hipertensi? Nah, kalau dibilang bahaya, hampir semua penyakit, apalagi ini kan penyakit kronis, pasti punya komplikasi yang berat, mulai dari ringan sampai ke berat. Yang mana yang beratnya ya dibilang bahaya, sangat bahaya dan mengancam jiwa juga. Cuma kayak pada saat emang sudah terdeteksi dari awal, itu akan lebih bagus sekali. Kalau kita bisa cegah malahan. Nah, kalau misalkan nih dokter, kan sekarang orang-orang lagi banyak nih yang vaksin ya. Ntar kadang suka penasaran deh ya. Aku bener. tuh nggak ada riwayat hipertensi, tapi kok tiba-tiba sekarang hipertensi ya. Nah, Jadi itu. nggak boleh divaksin nih. Ceritanya temen cetar kayak gitu nih Benar, dok. benar. Kenapa itu bisa Nah, terjadi dok? Itu makanya jadi kita harus melihat banyak sekali faktor yang mempengaruhi si tekanan darah. Nah, Jadi pada saat tadi kondisi sewaktu-waktu, misalnya saya biasa tensi normal malah cenderung rendah. Pas mau divaksin tiba-tiba jadi 170, 160. Kata dokternya nggak boleh divaksin dulu Betul. katanya.
ya itu berarti ada faktor lain. Dan mungkin dalam keadaan situ sebenarnya kita belum bisa memvonis itu darah tinggi. Mungkin emang tekanannya saat itu sedang naik. Tapi bisa jadi emang itu pengaruh dari, terutama kalau vaksin mungkin lebih ke psikologis. Cemas, takut. Waduh, kalau vaksin itu gimana? Aduh, kalau ada efek samping gimana? Kalau nanti ada apa-apa setelah divaksin, wah gimana nih? Banyak banget yang kekhawatiran kayak gitu. Jadi saya setiap kali bilang ke pasien, justru yang bikin orang nggak divaksin itu bukan penyakit kronisnya, malahan adalah justru kekhawatirannya. Banyak sekali orang yang normal-normal pada darah tinggi, apalagi yang emang punya darah tinggi ya. Jadi yang kayak gitu kita nggak bisa langsung vonis punya darah tinggi. Kita cari tahu dulu. Kita kalau misalnya bisa dikoreksi penyebabnya, ya tadi rata-rata beberapa pasien yang disuruh istirahat setengah jam kemudian ditensi bisa turun, bisa divaksin. Tapi kalau misalnya dia cemasnya terus-terusan, ya udah mau ditungguin sampai sejam beberapa jam juga mungkin tinggi juga. Makanya dokternya juga nggak berani untuk suntik ya dok ya. Emang kalau pas lagi mau vaksin tinggi, emang beresiko. Jadi pasti ditunda dulu mendingan untuk diperiksa. Itu biasanya selain cemas gitu ya dok ya, faktor yang menyebabkan hipertensi itu apa aja sih dokter? Jadi yang pertama yang jelas adalah gaya hidup. Gaya hidup pertama adalah makanan. Aduh. Tetap utama itu adalah makanan. Jadi makanan itu berpengaruh ke semua penyakit ternyata ya dok ya? Banyak sekali. Karena makanan itu memang dari luar masuk ke dalam ya, itu akan mempengaruhi banyak hal metabolisme di dalam tubuh. Nah, terutama untuk yang di tensi ini, makanan yang mengandung asin, garam. Nah, itu yang benar-benar harus benar-benar dikontrol banget. Jadi buat mereka-mereka yang punya resiko darah tinggi, mungkin orang tuanya punya, kakek neneknya dulu punya, nah, itu emang sebisa mungkin dari sejak dini harus dibatasin tuh asupan garamnya. Jangan merasa kayak wah ini sehat, waduh ya udahlah makan yang asin, oh makan gurih, oh pakai aja micin banyak. Aduh, nah, itu tari banget loh. Soalnya kalau nggak asin tuh nggak enak kayaknya dok. Kan ada orang-orang yang lebih suka manis, tapi kalau Ceta lebih suka ke asin. Bener, ya, tapi banyak. enak ya dok ya. Emang itu dia. Jadi gaya hidup terutama makan makanan yang asin, yang mengandung penyedap, yang instan juga harus hati-hati. Yang suka, yang para penikmat mie instan, nah itu bumbunya tuh kandungan garamnya tinggi sekali. Aduh, apalagi kalau mie instannya digado ya, tahan lah. Itu lebih bahaya ya dok. Benar, mie instan terus tambah bakso dan lain-lainnya gitu. Intinya itu makanan ada itu. Yang kedua, kehidupan sedenter. Sedenter itu yang banyaknya cuman diam aja berbaring itu rebahan lah gitu-gitu. Gabut mungkin ya. Kaum rebahan mungkin. Kaum rebahan. Itu juga harus hati-hati. Karena kalau misalnya tanpa aktivitas juga itu bisa mempengaruhi terutama ke pembuluh darahnya, bisa bikin juga beresiko untuk tekanan darah tinggi. Terus obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang emang bikin tensi bisa naik. Dan juga beberapa penyakit lain yang bisa pengaruh bikin tensi jadi naik. Ya, salah satunya psikologis psikis yaitu stres, baik pikiran, kecapean gitu. Ternyata gaya hidup, pikiran itu penting banget ya dok ya. Penting banget. Terutama apalagi masa kayak sekarang, waduh, lagi banyak orang yang istilahnya banyak itulah bingung lah ya, masalah kerjaan, finansial gitu. Nah, itu jadi bikin pada naik tensi tinggi. Darting semua ya dok ya. Nah bener. tadi ngomongin soal gaya hidup terutama makanan nih dokter ya. Kan kita yang namanya garam itu pasti nggak lepas dari kehidupan sehari-hari dokter. Jelas, apalagi orang tua kita yang memang biasanya selalu memasukkan garam gitu kan. Benar. Kalau misalkan kita mungkin bisa lah sekali dua kali enggak, tapi kan kalau orang tua nggak bisa kayaknya ya dok ya. Bahkan ada orang tua yang bisa makan nasi aja sama garam gitu kan. Itu gimana dokter untuk bisa mengatasi kebiasaan itu? Nah, emang kalau itu karena emang jadi sulit emang di budaya kita, apalagi emang dia udah makannya yang pengen yang punya berbumbu ya, itu apalagi yang udah istilahnya kecanduan pengennya pokoknya kalau nggak asin nggak bisa makan gitu kan. Itu tetap ya pertama harus kasih pengertian bahwa emang kita harus beritahu edukasi pentingnya membatasi garam itu buat apa, terutama ya buat menjaga tensi. Pentingnya menjaga tensi buat apa ya tadi kita menghindari komplikasi yang bisa didapat dari hipertensi ini gitu, yang mana mulai dari yang ringan sampai yang berat ya itu yang harus diwaspadai gitu. Dan emang ya harus bisa dialihkan dengan makan makanan yang lain gitu. Kalau secara teori sehari itu hanya boleh 1 sendok teh garam buat 1 sendok teh garam dok? Buat semua masakan yang kita makan sehari itu. Wah, sedangkan cemilan kita banyak yang makan garam. Gimana tuh family ya? Mulai dari
basreng. Wah, gitu udah. kan. Pokoknya kalau udah makan-makan yang kayak gitu udah. Ya, makan mie instan satu aja itu udah garamnya udah tinggi banget. Udah lebih itu. dari 1 sendok itu juga ya dok ya. Jadi emang itu yang kita harus hati. Jadi kalau dibilang sulit pasti sulit. Emang apalagi kalau udah harus mengubah pola makan dan itu pasti sulit. Tapi ya mau nggak mau emang kita harus mengusahakan ya demi emang nanti istilahnya masa depan yang lebih bagus. Apalagi kalau misalnya pasiennya masih relatif muda, bahkan yang udah senior pun atau udah yang tua-tua ya, biar kualitas hidupnya tetap terjaga ya harus kita edukasi dengan baik. Ya mau apa? Emang mungkin bukannya kita mau istilahnya menginikan pasien gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga yang ya dok saya kalau masaknya kurang asin pasti dimarahin gitu-gitu. Ya gimana ada Yang sampai curhat kayak gitu iya dokter. ada. Wah. Sampai yang bilang iya dok Iya. ini si bapak kalau saya masaknya kurang ini suka ngomel suka gini. Iya emang ya itulah disitulah letak kesabaran ke keluarga. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya dok ya kalau mau sehat, bener nggak family ya? benar. Nah ini tadi dokter mengenai apa namanya hipertensi tadi kan ada efek sampingnya ke apa namanya komplikasi gitu Ya, kan komplikasi, dok? benar. Komplikasinya bisa ringan, bisa berat. Nah Berat. kalau misalkan ringan sama beratnya tuh apa aja dok? Nah, mulai ringan biasanya rata-rata yang paling sering kerasa pertama tuh pusing. Oh. Aduh, udah gak nyaman nih, pusing, udah sakit kepala. Ini kenapa ya? Pas dicek, wah tensinya tinggi. Atau mungkin yang punya vertigo, biasanya pada bangkit, ada muncul gitu kan. Pas tensi tinggi langsung pada wah muter-muter gitu. Nggak bisa, nggak tahan. Harus istilahnya harus duduk, harus sambil merem gitu kan. Terus yang selanjutnya ya efek-efek ke organ. Hampir semua organ bisa dikenai nama efek dari hipertensi. Dari mata, kepala, dari jantung, ginjal, dan ya organ-organ perifer lainnya juga bisa. Yang utama tentu kalau misalnya ke kepala banyak ya tensi tinggi mendadak, pembuluh darah pecah, stroke. Mata juga ada namanya bikin gangguan pada retinanya, retinopati. Jadi dia bikin gangguan ya kadang bisa jadi penglihatannya buram dan lain-lain. Jantung bikin jantung bengkak. Nanti yang mana nanti jantung udah bengkak bikin komplikasi yang lain lagi. Ke ginjal bikin ginjalnya terganggu, rusak. Ya istilah ujung-ujungnya ya cuci darah gitu kan. Jadi ya kita kalau ngomongin komplikasi banyak ya, dok, dan ya? emang ya itu makanya semakin kita memberitahu ya bukan kita nakut-nakutin tapi emang kita harus menghindari. Emang setiap orang akan beda. Ada orang yang punya darah tinggi tidak terkontrol dalam waktu 5 tahun dia masih bagus nih, ginjalnya masih oke. Jantungnya belum membengkak gitu. Ada yang baru setahun 2 tahun tapi memang intensinya tinggi sekali. Oh komplikasinya udah kemana-mana. Jadi kita nggak bisa benar-benar ngebandingin satu-satu. Oh ini ya udah nggak apa saya kan masih 2 tahun nggak apalah tensi tinggi ya apa masih bisa diobatin nggak. Justru selagi masih prehipertensi atau misalnya udah mulai rasa udah mulai naik, nah disitulah kita pencegahan dini. Gaya hidup diganti, makanan dijaga, olahraga, jangan merokok dan lain-lain lah. Nah, ini yang lagi nonton ngerokok ada lagi nih larangannya dari dokter. Tapi emang betul sih dok ya, ngerokok itu emang nggak bagus untuk semuanya Iya. ya dok. Iya, ada yang lucu tuh kayak gini. Dok, saya ngerokok tapi saya nggak batuk, berarti saya nggak apa ya dok yang ngerokok? Saya bilang, loh saya nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Kan sekarang belum apa-apa ya dok ya. Jangan-jangan nanti 2 tahun kemudian ketemu lagi sama dokter Andri. Iya benar. Dalam benar. kondisi yang mengkhawatirkan kan itu kita nggak tahu ya dok Kita nggak ya. pernah tahu, benar. Benar. Nah itu dokter kita juga pengen tahu nih dok. Tadi kan kata dokter ciri-ciri orang vertigo tuh ada pusing, sakit kepala. Nah kalau marah-marah itu hipertensi juga nggak sih dok? Nah, itu jadi gini, Iya. itu bisa memang 2 arah emang. Oh. Pada saat kita emosi meningkat, Betul. marah-marah, tensi ikut meningkat. Tapi dengan pada saat tensi naik, itu juga membuat istilahnya seluruh tubuh mah jadi agak sensitif. Jadi kalau ada masalah ya kita juga jadi bisa marah, ya nanti makin naik lagi tensinya. Ya intinya setiap perubahan dalam tubuh tuh pasti akan ada efek, baik itu ke fisik ataupun ke psikologisnya, emosionalnya gitu kan. Ya emang harus jaga banget, jangan sampai ya istilah orang tensi, jangan sampai marah. Orang marah jangan sampai tensi naik gitu. Harus stabil ya. Harus stabil, marahnya harus stabil. Tapi susah sih. Itu biasanya kalau orang tua sih dok ya. Benar. Orang tua biasanya kalau Benar. misalkan marah-marah kita cenderungnya hipertensi nih mama kenapa sih darah tinggi gitu ya. Tapi emang itu betul kali ya dok ya. Ya, benar. Intinya kita tetap menghindari
mau dia sebagai penyebab atau mungkin dia dipengaruhi darah tinggi ya, orang yang emang punya resiko gitu sebisa mungkin ya harus mengendalikan emosi, ngejaga gimana caranya, ya hindarilah problem-problem yang emang bisa bikin memicu emosi berlebih gitu kan. Berarti harus bahagia terus ya dok ya, harus cari Nah. sesuatu yang bisa bikin happy tuh. Idealnya ya. sih seperti itu. Iya, benar, tapi susah ya. Tapi sulit. Nah, ini untuk rentan usia dokter. Nah, benar. Kita pengen tahu nih, apakah kaula muda Ya. itu bisa terkena hipertensi akut Bisa, juga? bisa banget. Oh. Jadi emang sebenarnya sih kalau secara ini yang beresiko itu di atas 40 tahun sebenarnya. oke. Tapi semakin kesini makin muda. Semakin Banyak muda dok tuh pasiennya? banyak yang Oh. yang kadang-kadang saya kemarin juga mendapat beberapa kali yang masih umur belasan tahun udah ada yang tensinya tinggi. Dan emang pas lihat itu ya utamanya dari ginjal. Biasanya kalau emang masih muda-muda. Tapi maksudnya gini, jangan sampai masih muda dan merasa aman jadinya tidak menjaga gaya hidup sehat gitu. Tetap kita harus waspada, apalagi kalau misalnya orang tuanya emang punya darah tinggi, karena resiko darah tinggi nurun itu lebih tinggi dibandingkan orang yang mungkin nggak ada keturunan darah tingginya gitu. Oh, hipertensi juga menurunkan Oh iya, benar. keturunannya ya dok Nah, ya? itu Jadi nggak harus- cuma diabetes kayak gitu ya dok? Enggak, diabetes, tensi, ginjal, jantung itu banyak yang memang beresiko turun dari dari keturunan gitu. Bahaya juga ya dok ya berarti ya. Wah, ini mungkin untuk Kak Family yang ngerasa usianya sudah tidak muda terus merasa punya hipertensi, bahaya nih anak-anaknya ya dok ya. Benar-benar harus Bisa jaga. terkena. Apakah semua anaknya bisa terkena atau mungkin hanya beberapa saja? Nah, ini tetap namanya genetika kan emang dia kadang nggak selalu semuanya muncul. Baik lagi emang ke gaya hidup si anaknya juga. Oke. Ada yang gaya hidupnya udah bagus bisa tetap kena. Ada yang gaya hidupnya mungkin biasa-biasa aja. Mungkin dia bisa kenanya lebih awal, tapi mungkin udah ketahuan duluan ya bisa tetap terkontrol gitu. Intinya sih kita adalah gimana caranya kita bisa cepat mendeteksi, kita mencegah supaya jangan sampai naik lagi. Sama ya tadi gaya hidupnya lebih sehat gitu aja sih. Wah, berarti tetap aja kalaupun kita sudah menjaga itu bisa aja terkena ya dok ya. Tetap. Berarti tipsnya apa nih dok supaya terhindar? Nah, benar. Karena banyak juga orang yang sudah minum obat bahkan, udah Iya. minum obat, tensinya udah turun, merasa enakan, dia stop, nanti ya naik lagi gitu. Oke. Intinya tipsnya adalah pertama, ya kamu harus ketahui tubuh kamu sendiri nih. Kalau emang kamu masih muda tapi kamu punya orang tua yang beresiko, ya harus hati-hati. Bisa dicek lah. Mungkin apakah ada medical check up atau misalnya pas lagi mau ada acara apa bisa coba cek untuk tensinya berkala gitu ya, atau punya alat sendiri juga bisa. Oh, itu Kan boleh sekarang ya, udah Dok, banyak ya? ya, yang itu alat-alat digital ataupun yang manual yang bisa periksa sendiri. Itu bisa dicek. Nah, tetap gaya hidup ya sebisa mungkin meskipun belum ada mah dijaga aja, asupan garam jangan terlalu banyak-banyak, yang makan yang asin-asin, yang penyedap-penyedap ya. Terus olahraga. Kebiasaan buruk yang lainnya ya, kalau saya sih ya kebiasaan buruk ya, merokok sebisa mungkin ya dari stop aja lah, karena banyak banget efeknya, bahkan nggak cuma ke tensi, ke yang lain juga ada gitu. Dan kalau emang sudah kena, sudah ada resiko, emang sudah ketahuan darah tinggi, harus kontrol. Banyak Rutin, sekali yang Dok. banyak sekali orang-orang yang udah ketahuan darah tinggi itu masih denial. Aduh, enggak, saya nggak darah tinggi ya, ini cuman sekali-kali aja. Ini cek lagi masih tinggi. Enggak, ini mungkin cuman tadi aja mungkin kecapean. Cek lagi masih tinggi, tetap aja dia menolak. Wah, itu. Nah, itu yang bahaya juga. Ini kalau udah ketahuan langsung. Makin cepat diobatin, makin cepat bisa terkontrol. Jangan sampai nunggu udah tensi 200 dulu. Waduh. Nah, tuh nanti Pingsan dok. waduh. Bisa bahaya. Dan memang obatnya makin lama ditunda pengobatan. Nanti jumlah obatnya bisa lebih banyak. Ada beberapa pasien satu obat udah terkontrol, aman, enak. Ada yang sampai harus 5 obat, sampai 6 obat. Waduh. Itu udah ya maksudnya secara psikologis juga pasti mentalnya juga udah turun. Wah, saya harus minum obat sebanyak ini tiap hari Iya, gitu kan. Kadang ada yang dibuang. Karena mungkin nggak Makan ya. diminum mungkin. Iya. Ya itu selama memang pengobatan ya harus rutin jaga. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah merasa, aduh tensi udah normal nih. Bener Oke, banget, dokter. dah stop aja. Tahu-tahu pas sudah ketemu berapa bulan lagi, Wah. dok, tensinya lebih tinggi lagi daripada yang waktu itu. Ya gimana? Kita kan udah ngasih edukasi gini-gini. Emang dari pasiennya harus ada
semangat buat berobat gitu. Oke, nah dokter kalau misalkan kita di rumah nih menyediakan obat sakit kepala seperti itu ya untuk menghindari pusing kan tadi salah satu efek samping bukan efek samping apa sih apa namanya? Ya gejala lah ya, gejala dari hipertensi itu kan pusing sakit kepala. Nah kalau misalkan setiap pusing mengkonsumsi obat pusing yang ada di pasaran itu boleh apa enggak? Selama emang pusingnya bukan yang terlalu berat ya dan emang tidak sering banget, boleh aja sewaktu-waktu sakit, minum. Sakit, minum lagi. Tapi kalau misalnya udah sering banget nih, hampir setiap hari pusing, atau misalnya hampir pusingnya kalau pas timbul lama gitu, berjam-jam nggak hilang-hilang, harus curiga. Jangan-jangan ada penyebab lain. Kalau cuma sekedar pusing karena kecapean atau mungkin habis stres gitu sebentar gitu ya, mungkin dengan obat paracetamol misalnya diminum enakan ya udah. Tapi kalau misalnya setiap hari setiap kali aku bangun kok pusing atau setiap kali mau tidur malah pusing, dan sekali pusing bisa lama atau misalnya jadi malah nggak bisa tidur gara-gara pusingnya, ya harus hati-hati, coba diperiksakan. Mungkin periksa dompet dulu ke dokter ya. Siapa tahu pusingnya tuh gara-gara nggak punya duit ya. Nah itu sih emang harus paling pertama mungkin iya ya. Sih, ya. Dokter kalau misalkan nih untuk para orang tua ya, kita kan agak sulit nih ngasih tahu orang tua dokter ya. Ya, benar. Kalau untuk sekedar obat saja kira-kira aman gak sih dok hipertensi nih? Aman. Maksudnya aman damatin ya. Kalau emang perlu ya harus diminum berarti. Kalau ada penyakit-penyakit lain boleh diminum. Kalau emang ada penyakit lain, itu yang harus kita sesuaikan. Emang ada obat tensi ada yang berinteraksi juga. Dan emang ada beberapa obat yang mungkin kalau ada kondisi yang lain harus diganti dengan obat yang lebih cocok. Makanya perlunya konsultasi dan emang berobat berkala itu kayak gitu. Jadi kita ketahuan. Dan orang banyak yang yang takutan, dok saya kalau minum obat tensi terus nanti kena ke ginjal katanya. Ya tetap konsepnya adalah kamu minum obat tensi ada resiko ke ginjal. Tapi kalau misalnya nggak minum obat tensi dan tensinya malah tinggi, itu justru lebih cepat kena ke ginjalnya dibandingkan gara-gara obat. Tuh, family ya. Jadi jangan selalu kalau nanti makan obat terus nanti jadi ke ginjal. Nah, justru dengan sikap yang seperti itu dan tensinya nggak teratur, malah kena ginjalnya bisa lebih cepat. Malah justru lebih membahayakan. Ya, nah, justru kalau memang kita evaluasi berkala, kontrol. Kalau memang pas kita udah merasa nih, udah 1 tahun minum obat, 2 tahun minum obat, udah terkontrol. Takut nih ginjalnya apa, ya nggak apa. Tinggal bilang ke dokter, dok boleh nggak kita coba periksa fungsi ginjal, kita cek. Kalau fungsi ginjalnya masih normal, lanjut obatnya. Kalau memang fungsi ginjal terganggu, kita cari obat yang lebih cocok. Itu. Jadi memang harus periksa berkala ya dok ya, nggak bisa cuma sekali 2 kali ya dok bisa. Ya. Apalagi untuk yang hipertensinya benar-benar akut ya dok ya, aduh itu kayaknya harus benar-benar ketemu dokter Andri deh di rumah sakit umum Asri ya. Siap. Boleh. Dokter terakhir dong, ini kita langsung sekali aja nih kayaknya ya. Langsung aja ya. Biasanya kita sampai jam 5 tapi kita sekarang lebih cepat, lebih baik ya dok ya. Benar. Ini terakhir dong dok nih untuk pasien-pasien yang punya hipertensi, apa yang harus dilakukan untuk bisa tetap menjaga tekanannya gitu kan, tekanan darahnya. Siap. Pokoknya buat para pasien yang di luar sana, para family yang atau yang punya keluarga pasien dengan darah tinggi, pokoknya yang utama adalah tetap jaga makanannya ya. Tetap mau pakai obat segimanapun kalau makan yang nggak dijaga akan tetap efeknya berbahaya. Makan jaga, asupan garam dikurangin, yang gurih-gurih, yang instan kurangin. Yang sudah mulai pengobatan, berobatlah dengan rutin. Kalau saya sih bilang ke pasien saya, kalau misalnya memang pada saat pun terpaksa nggak bisa kontrol, paling nggak obatnya dilanjut dulu aja, beli sendiri dulu. Benar banget, dokter, ya, karena kalau terpaksa harus nunggu, saya nggak bisa kontrol, kontrolnya 2 minggu lagi, tapi obatnya nggak diminum, ya sama aja. Kan jadi obatnya diminum, justru itu yang kita evaluasi. Dengan obat tensi segitu, masih bagus nggak? Kalau masih tinggi, kita naikin dosisnya. Kalau misalnya obatnya nggak diminum, malah jadi dokter nanti bingung. Aduh, ini efek obatnya benar atau enggak nih? Dan ini bukan untuk penyakit hipertensi aja ya dok ya. Penyakit semua, yang lainnya juga itu harus obat yang dikasih sama dokter harus diminum sampai habis. Benar nggak sih dok? Obat-obat untuk kronis itu harus habis. Emang harus berobat rutin dan jangan ragu bila merasa ada komplikasi-komplikasi tertentu, ya segera laporkan, segera konsultasikan ke dokternya, atau kalau emang dia merasa khawatir ya bawa ke IGD. Jadi pokoknya hipertensi ini sangat berbahaya kalau dibiarkan.
sebisa mungkin kita cegah sejak sebelum muncul hipertensinya. Oke, dokter terakhir nih, kalau misalkan mau konsultasi sama dokter Andri ya di Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta, jadwalnya hari apa aja dan jam berapa aja, dokter? Siap. Insyaallah kalau di Rumah Sakit Asri, saya praktek setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang. Jam 1 siang sampai dengan selesai? Insya Allah sampai selesai. Ya rata-rata jam 3 udah beres. Oke, sip. Terima kasih banyak dokter Oke, Andri ya. sip, Wah, ini tanpa jeda sekali ya, Dok, ya. Luar Hebat, ya. biasa. Nanti habis ini minum ya, Dok. Tapi luar biasa sih, hari ini seru banget ya dokter ya. Karena ini hipertensi adalah penyakit yang memang sering dialami oleh semua masyarakat Purwakarta benar. pastinya ya. Dan buat our family tetap jaga kesehatan pastinya, apalagi di masa COVID-19. Dokter, satu lagi deh, Dok. Apa? Ini kalau misalkan mau vaksin, kan Nah. kita ada nih yang belum vaksin Ya. gara-gara darting. Ya. Gimana itu, Dok, cara nuruninnya? Udah, langsung pastikan kita penyebabnya apa, konsultasikan aja ke dokternya. Langsung. Pokoknya kalau saya sih sarannya, mau vaksin itu malam harus cukup istirahat. Nah. Pagi makannya harus cukup, harus yang bagus, jangan yang asin berarti ya. Jangan yang aneh-aneh dulu lah, pokoknya makan yang biasa-biasa dulu aja. Terus kalau ada obat rutinnya, buat yang mereka punya darah tinggi, diminum aja obatnya sebelum divaksin juga nggak apa-apa. Oke, baca doa dulu deh kalau bisa ya. baca doa. Tarik nafas Doa, ya. Supaya selesaikan. tenang kan ya, Dok ya. Selesaikan permasalahan semuanya sebelum divaksin gitu. Wah. Itu tips yang sangat luar biasa sih ya. Terima kasih dokter Andri. Ya, Pokoknya siap. mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, Siap. sharing lagi pastinya Insyaallah. dengan tema-tema yang menarik lainnya ya. Kita pamit dulu family ya. Tari Ayu Stari pamit, dokter Andri pamit untuk ngorder hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.